Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 6. Ingin balas dendam. Siska sampai di Arsen Medical, dia segera menelpon Herdi menanyakan di mana Bima sekarang. Halo Tante. Halo Din, Bima di mana sekarang? Bima masih di IGD Tante. Oke Tante sekarang ke sana. Siska segera menuju IGD ditemani Pak Rahmat yang sudah memarkirkan mobil di parkiran. Bima masih ditangani intensif oleh Bastian dan dokter jaga. Perawat lain turut ikut membantu memasang infus di tangan Bima. Van Rius. Herdi. Panggil Siska yang melihat kedua teman putranya berdiri di ruang tunggu IGD. Tante, sapa mereka berdua. Bagaimana Bima? Gimana bisa kejadian seperti ini? Apa yang terjadi? Tanya Siska beruntun. Tante tenang dulu. Kita sekarang lagi nunggu kabar dari Bastian. Kita berdoa Tante semoga tidak ada yang fatal. Van Rius menenangkan Siska dan memintanya duduk di ruang tunggu IGD. Siska menatap seorang pria yang tengah berdiri tidak jauh dari mereka. Bapak ini siapa Van Rius? Beliau supir taksi Tan. Berkat bapak ini kami bisa segera membawa Bima ke rumah sakit, jelas Van Rius. Siska bangkit menghampiri supir taksi dan mengucapkan terima kasih. Herdi teringat jika mereka belum membayar argo taksi, dia mengeluarkan sejumlah uang dan diberikan pada supir taksi. Pak ambillah ini uang ongkos taksi dan sedikit rezeki untuk Bapak. Ba apa pula ini, tak perlulah kau bayar aku sebanyak ini, cukup kau bayar saja ongkos taksinya. Tidak apa-apa Pak, ambil saja. Ini rezeki Bapak, kata Herdi. Tak usah itu. Aku membantu dengan ikhlas. Doakan saja taksiku ini banyak yang naik. Sudahlah Bang terima saja, kalau bukan karena bantuan Abang. Entah bagaimana nasib teman kami, kata Van Rius menaruh uang ke tangan supir taksi. Dengan terpaksa supir itu menerimanya. Baiklah, ku terima ini. Semoga teman kau itu baik-baik saja. Kalau begitu aku permisi, supir taksi undur diri meninggalkan rumah sakit untuk kembali ke rumahnya. Bastian akhirnya keluar dan menghampiri temannya juga Siska di sana. Bajunya penuh dengan lumuran darah milik Bima. Siska semakin panik, jantungnya berdegup kencang melihat darah di baju Bastian. Bas, gimana keadaan Bima? Tanya Van Rius. Bima harus segera dioperasi sekarang, ada gumpalan darah di kepalanya yang harus segera dikeluarkan. Sejauh pemeriksaan terdapat retak di tulang rusuk dan retak di tangan juga kaki, sebuah keajaiban Bima nggak mengalami hal yang fatal. Tapi, sekarang ini Bima dalam kondisi yang mengkhawatirkan kalau tidak secepatnya dioperasi, jelas Bastian mengenai kondisi Bima. Lakukan. Segera lakukan operasinya Bastian. Tolong selamatkan Bima, Siska mulai menangis. Bastian akan melakukan yang terbaik Tante, Bastian berlalu untuk memulai operasi. Para perawat sibuk menyiapkan segala prosedur sebelum operasi dilaksanakan. Peralatan medis telah siap di ruang operasi, perawat membawa Bima ke ruang operasi. Berkantung-kantung darah telah disediakan, dokter ahli bedah telah datang dan siap untuk melaksanakan operasi dengan didampingi Bastian. Kini Bima sudah berada di meja operasi. Dokter ahli bedah dan Bastian siap memulai operasi dibantu dengan perawat juga dokter pendamping lainnya. Di ruang tunggu ruang operasi, masih terdapat tanda tanya besar di benak Siska. Herdi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Bima bisa seperti ini? Tanya Siska pada Herdi yang tengah duduk bersama Van Rius. Mereka berdua saling berpandangan, dengan tatapan mengisyaratkan untuk salah satu dari mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Herdi mengalah dan mulai bercerita tentang kejadian di apartemen Alexa serta niat jahat Alexa. Siska terkejut dan tidak pernah menyangka jika Alexa memiliki niat yang sangat jahat terhadap keluarganya.
Tante benar-benar tidak menyangka jika wanita itu punya maksud yang jahat. Syukur alhamdulillah tante merasa tenang sekarang Bima sudah mengetahui kebenaran wanita ular itu. Aku juga tidak menyangkanya tante, kami akan segera menyelidiki dan mencari siapa dalang sebenarnya. Jadi sebaiknya hal ini hanya tante saja yang tahu, jelas Vanrius yang tidak ingin keluarga Arsenal. Terlebih Oma Ayu yang sudah lanjut usia menjadi sakit jika mendengar apa yang menimpa Bima. Tante mengerti, tante ucapkan terima kasih banyak. Tante tidak bisa bayangkan keadaan jika kalian tidak cepat bertindak. Tante kami juga anak tante, dan akan juga melakukan hal yang sama jika kami ada di posisi Bima. Vanrius merangkul pundak Siska menenangkannya. 2 jam telah berlalu. Lampu operasi sudah padam menandakan operasi telah selesai. Bastian keluar memberi kabar pada Siska dan teman-temannya. "Gimana Bas?" tanya Siska yang melihat Bastian dan dokter ahli bedah keluar dari ruang operasi. "Alhamdulillah Tan, operasinya berjalan lancar. Sebentar lagi Bima akan dipindahkan ke ruang perawatan." "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Bastian," ucap Siska pada Bastian. "Nggak sia-sia kita punya sobat seorang dokter. Jadi kalau kita sakit bisa gratisan nih," timpal Vanrius mencairkan suasana yang sempat tegang. "Sialan enak dielu gue yang rugi. Zaman sekarang nggak ada yang gratis bro. Jadi Io mesti bayar 2 kali lipat dari biasanya," Bastian terkekeh. Perawat mendorong berangkar Bima membawanya menuju ruang perawatan VVIP di lantai paling atas. Siska dan teman-teman Bima menyusul kemudian. Hari masih menunjukkan pukul 4 pagi, Bima masih belum sadarkan diri karena masih di bawah pengaruh bius pasca operasi. Siska duduk di sofa mencoba kembali mengistirahatkan tubuhnya yang menegang saat menunggu Bima operasi. Teman-teman Bima memilih duduk di koridor rumah sakit. Tak terasa suara azan subuh sedang berkumandang, Siska dan teman-teman Bima pergi menunaikan kewajiban di musala terdekat. Siska kembali ke kamar rawat Bima, mendapati putranya sudah mulai sadar. Perlahan-lahan mata Bima terbuka, dilihatnya ke sekeliling ruangan yang tampak asing. Tangannya penuh perban juga kepalanya. Sungguh mukjizat Bima masih bisa selamat walau hanya mengalami luka di tangan, bahu dan kepala serta rusuk yang mengalami retak. "Sayang, kamu sudah sadar nak?" Air mata Siska menggenang di pelupuk matanya menghampiri putranya. "Mommy, ini di mana?" Merasakan sakit di kepalanya. "Kamu berada di rumah sakit sayang." "Rumah sakit? Apa yang terjadi?" Bima mencoba mengingat, namun rasa sakit segera mendera kepalanya. "Sakit?" rintih Bima. "Sayang, jangan dipaksakan. Kamu baru saja mengalami kecelakaan dan selesai dioperasi." Siska memegang tangan Bima. "Operasi? Kecelakaan?" Kembali Bima merasakan sakit yang teramat di kepalanya. "Sudah sayang, kamu jangan memaksakan diri kamu lagi. Sebentar Mommy panggil Bastian dulu." Siska melangkah keluar mencari Bastian yang tengah mengobrol dengan Herdi dan Vanrius. "Bastian, Bima. Dia udah sadar. Tolong kamu periksa dia Bas, kepalanya terasa sakit," katanya. Siska tampak sangat cemas. Bastian bergegas masuk ke kamar Bima diiringi Vanrius dan Herdi. "Bro, lu gak apa-apa? Apa masih terasa sakit?" "Sial, sakit kepala gue." "Tenang bro, lu jangan mikir apa-apa dulu, itu dapat memicu rasa sakit di kepala lu," jelas Bastian. Bima mencoba untuk tenang. "Lu ingat apa yang terjadi?" tanya Vanrius. "Vanrius, lu jangan mancing dia buat ingat." Herdi memarahi Vanrius untuk tidak menanyakan penyebab dia kecelakaan. "Sorry bro, bukan maksud gue buat ingat." Perkataan Vanrius terpotong saat Bima menatapnya. "Ingat tentang apa?" Kening Bima mengerut mendengar perkataan temannya.
Sekelebat memori terproteksi di benak Bima memicu rasa sakit hebat di kepala dan dadanya. Ark! Sakit, teriak Bima kesakitan. Bastian segera menyuntikkan obat penenang untuk mengurangi rasa sakit Bima. Berangsur-angsur Bima mulai tenang dan tertidur kembali. Bagaimana dengan Bima, Bas? Siska semakin khawatir dengan keadaan putranya. Bastian memeriksa Bima dengan teliti. Tante tenang saja, semuanya akan baik-baik saja, Herdi menenangkan Siska. Bastian melepaskan stetoskopnya setelah memeriksa Bima. Bima udah nggak apa-apa Tan, hanya efek samping dari operasinya, sekarang biarkan Bima untuk istirahat dulu, pinta Bastian. Tan. Sebaiknya Tante pulang untuk istirahat biar kami yang bergantian menjaga Bima di sini, kata Van Rius. Belum sempat Siska berbicara pada Van Rius, ponsel Siska berdering. Pada layar ponselnya tertera nama Reni putriku. Iya Reni sayang ada apa? Siska mengangkat telepon dari putrinya. Mai, Momi masih di rumah sakit. Gimana keadaan Kak Bima? Tadi Pak Rahmat cerita kalau Kak dan kecelakaan, beruntun pertanyaan ditanyakan oleh Reni saat mengetahui Bima kecelakaan. Kakakmu udah nggak apa-apa sayang, udah ditangani Bastian di sini, sebentar lagi Momi akan pulang. Oke Mom, Reni akan nyuruh Pak Rahmat jemput Momi di rumah sakit, tanya Reni. Nggak usah sayang, kasihan Pak Rahmat belum sempat istirahat. Entar Momi naik taksi aja. Oke deh Mi, Momi hati-hati di jalan ya, Siska mematikan ponselnya. Tan. Biar Van Rius yang mengantar Tante pulang, tadi Van Rius udah telepon orang rumah buat ambil mobil di rumah Tante. Nggak usah Van Rius, kamu juga sebaiknya istirahat. Tentunya kamu juga lelah bukan? It's okay Tan. Kami yang muda-muda ini udah kebiasaan bergadang, apalagi Van Rius kebagian tugas beli cemilan buat anak-anak Tan. Jadi, sekalian aja Van Rius antar Tan. Siska mengangguk menyetujui tawaran Van Rius. Setelah berbicara dengan Van Rius Siska mendekati putranya dan mengecup keningnya. Herdi, Bastian, Tante titip Bima sebentar. Tante pulang dulu buat menyiapkan makanan dan keperluan Bima lalu balik lagi ke sini, kata Siska yang mulai tampak lelah. Iya Tan, hati-hati ya Tan, kata Herdi. Oh ya, kalian mau Tante bawain apa buat makan siang? Tawar Siska. Apa aja Tan, apapun yang Tante bawakan kami pasti makan, timpal Van Rius. Siska tersenyum terhibur dengan kekonyolan Van Rius. Ya udah Tante pulang dulu ya, pamit Siska diiringi Van Rius yang berniat pergi membeli beberapa kopi dan cemilan. Menjelang siang, Bima kembali sadar. Ingatan tentang rasa sakit dikhianati oleh wanita yang menyakitinya tergambar jelas di memorinya. Bim, lu udah sadar? Apakah masih terasa sakit? Tanya Herdi yang duduk di kursi sebelah ranjang Bima. Bima diam 1000 bahasa membuat Herdi semakin khawatir dengan kondisi temannya. Bima. Herdi memanggil Bima. Herdi, gue mau minta bantuan lu buat ngurus semua prosedur untuk gue keluar dari rumah sakit sekarang, perintah Bima. Bim, lu udah aneh, Iu baru aja selesai dioperasi dan lo mau keluar dari sini. Lu mau cari mati. Herdi berang dengan tingkah laku Bima. Gue harus ambil tindakan segera sebelum semuanya terlambat. Lu tahu sendiri berapa banyak musuh keluarga gue yang ingin menghancurkan kami. Cewek murahan itu hanya awalnya, masih ada orang di belakangnya. Herdi tercengang mendengar penjelasan Bima. Herdi mengakui jika musuh keluarga Bima memang banyak dan banyak pula cara mereka untuk menjatuhkan keluarga Arsenal. Herdi sangat mengenal betul bagaimana keluarga Arsenal secara dia dan Bima telah tumbuh bersama dari kecil. Herdi putra tunggal dari Pak Rahmat, supir pribadi keluarga Arsenal. Walaupun hanya anak supir keluarga Arsenal tidak pernah memandangnya sebelah mata.
Herdi memiliki tekad untuk mengabdi ke keluarga Arsenal. Lalu apa rencana lu sekarang? Tanya Bastian masuk ke kamar Bima. Dia tidak sengaja mendengar pembicaraan Herdi dan Bima. Gue akan membalas berkali-kali lipat atas apa yang dilakukan cewek sialan itu dan mencari dalang di belakangnya, jawab Bima berapi-api. Oke. Sekarang lu pasien di sini jadi niat Iu sementara ditunda dulu, lebih baik Iu sehat dulu baru lu laksanakan rencana Iu itu, kata Bastian yang menyuruh perawat untuk memberikan obat ke Bima. Gue mau keluar dari rumah sakit ini secepatnya, lu tolong urus semuanya Herdi, kata Bima sambil meminum obatnya dibantu Herdi, tanpa menghiraukan perkataan Bastian. Herdi dan Bastian hanya bisa menghela nafas karena keras kepalanya Bima. Mau tidak mau Herdi menuruti apa yang diminta Bima. Begitu juga Bastian terpaksa mengizinkan Bima keluar secepatnya dengan syarat Bima harus tetap istirahat dan mendengar semua perintahnya. Semenjak saat itu, Siska dan teman-teman Bima melihat perubahan yang signifikan darinya. Sifat Bima yang hangat berubah menjadi sangat dingin terlebih pada makhluk lemah yang bernama perempuan. Bima berubah menjadi sosok yang arogan dan dingin, banyak perempuan yang ingin mendekatinya namun kebanyakan memilih mundur sebelum mengambil hati Bima. Flashback off. Jadi begitulah Dat, semuanya terjadi di saat Dat dan Rido masih di luar negeri, tampak beningan air menggenang di mata Siska. Sutomo hanya diam 1000 bahasa mendengar cerita dari istrinya. Di saat bersamaan, tampak Reni yang menitikkan air mata mendengar apa yang menimpa kakaknya. Selama ini Reni hanya mengetahui dari Siska jika kakaknya memiliki pacar dan memutuskannya. Siska tidak pernah menceritakan hal sebenarnya pada Reni, sehingga membuatnya penasaran. Lalu apa yang terjadi dengan cewek itu? Tanya Reni sambil menyeka air matanya. Saat kami menyelidiki siapa yang menyuruhnya, Alexa udah kabur bersama tuh cowok ke luar negeri. Gue udah nyuruh orang buat cari tuh cewek, tapi nggak berhasil, ujar Van Rius kesal. Cewek tuh sangat licik dan pintar, dia bisa mudah perdaya Bima masuk ke perangkapnya. Untuk menghilang dari sini bukanlah hal yang sulit baginya, timpal Bastian. Sekarang aku mengerti mengapa Kak Bima dan Momi bereaksi seperti itu terhadap Kak Amanda. Gumam Reni dalam hati. Tanpa disadari Bastian, Van Rius dan Reni, Rido yang ingin bertanya perihal apa yang terjadi dengan Bima tidak sengaja mendengar Bastian dan Van Rius menceritakan kejadian yang menimpa Bima 5 tahun yang lalu. Rido yang berniat untuk berbicara pada Bima urung ia lakukan. Di saat itu Herdi yang sedang menaiki tangga menuju lantai kedua tertegun melihat Rido yang kini menatapnya. Herdi tahu jika saat ini Rido ingin berbicara dengannya. Dengan hanya tatapan mata Rido menyuruh Herdi untuk mengikutinya ke kamar Rido di lantai bawah. Herdi, apa yang diceritakan Van Rius dan Bastian itu, apakah benar? Rido menatap manik mata Herdi untuk mencari jawaban. Iya, semuanya itu memang benar, Herdi menjawab dengan tegas. Rido terdiam saat mendengar jawaban Herdi. Sekarang, Tuan Muda Rido sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi Tuan Muda Bima terhadap Nona Amanda tak bisa disalahkan, karena Tuan Muda Bima tidak ingin keluarganya dalam bahaya. Rido masih diam, dia bingung harus bagaimana. Di satu sisi Rido sangat menyayangi keluarganya, di sisi lain dia sangat mencintai Amanda. Sebaiknya, Tuan Muda Rido memberikan waktu pada Tuan Muda Bima. Tenang saja Tuan, semuanya akan baik-baik saja, ujar Herdi yang akan beranjak keluar dari kamar Rido. Kenapa kalian menyembunyikan masalah ini? Rido mulai berbicara setelah diam beberapa saat, tangan Herdi terhenti saat akan meraih gagang pintu. Tuan Muda Bima tidak ingin membuat semuanya khawatir, terlebih Oma Ayu. Herdi beranjak keluar dari kamar Rido yang termenung mendengar pengakuan Herdi.
Amanda masih menemani Oma Ayu mengobrol sembari menunggu Rido yang ingin berbicara dengan Siska dan Sutomo. Sudah hampir sore, Rido belum juga menghampiri Amanda yang masih duduk di taman belakang. Merasa tidak enak dengan kehadirannya lama-lama di mansion Arsenal, Amanda memilih kembali ke hotel tempat dirinya menginap. Oma. Lebih baik Amanda kembali ke hotel sekarang. Amanda merasa tak enak karena sudah merusak acara keluarga Rido. Tunggulah sebentar lagi, Amanda. Biarkan Rido yang mengantarmu ya nak, cegah Oma Ayu. Nggak usah Oma, Amanda akan pulang pakai taksi online saja. Mungkin Rido masih berbicara hal penting dengan Om dan Tante. Baiklah kalau begitu, biar supir Oma yang mengantarmu ke hotel. Tidak usah Oma, biar Amanda pesan taksi online saja. Jangan menolak permintaan Oma sayang, kamu sebentar lagi akan menjadi bagian keluarga ini. Tapi Oma. Bisiti, panggil Oma Ayu ke salah seorang maid tanpa mempedulikan penolakan dari Amanda. Oma Ayu sengaja melakukan hal itu untuk menebus rasa bersalah keluarganya terhadap Amanda. Iyanya. Panggil Yanto, suruh dia antar Amanda ke hotel tempat dia menginap. Baiknya. Bisiti segera melaksanakan perintah majikannya, menemui Yanto yang sedang membersihkan mobil milik Oma Ayu. Amanda berpamitan pada Oma Ayu, sebelumnya ia sudah mengirim pesan WA kepada Rido memberitahu jika ia kembali ke hotel. Pesan terkirim tapi belum terbaca, Amanda lalu masuk ke dalam mobil milik Oma Ayu. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan jalan keluar yang terbaik untuk keluargaku menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha Memberi Petunjuk. Oma Ayu berdoa dalam hati kepada Yang Maha Kuasa. Keesokan harinya, pagi ini Nur telah bersiap berangkat ke tempat kerjanya, dengan memakai blus berlengan pendek berwarna biru dengan pita kecil menjadi hiasannya. Dipadukan dengan blazer hitam dan celana kulot hitam membuat Nur tampil rapi dan elegan, seperti biasa rambut indahnya dikuncir rapi menambah kecantikannya. Dia berangkat dengan terburu-buru saat melihat langit yang sengaja menyembunyikan mentari pagi di balik awan yang telah menurunkan rinai air yang membasahi bumi. Hujan. Aduh lupa lagi bawa payung, kalau balik bakal telat. Tempuh aja deh daripada telat. Gumamnya dalam hati seraya berlari kecil menuju halte bus terdekat dengan tempat kos Nur. Berkali-kali Nur menatap jam tangan murah di pergelangan tangannya, berharap bus yang melewati tempat kerjanya segera datang. Nur memasang earphone miliknya sambil mendengar lagu kesukaannya. Tak lama bus datang dengan penuh penumpang, ada yang berdiri dan ada yang duduk. Pemandangan yang hampir tiap hari Nur lihat, dengan berdesak-desakan Nur menaiki bus yang sudah penuh. Nur berdiri di samping jendela dengan berpegangan pada tiang besi yang ada. Walaupun berpenampilan elegan, Nur tak malu berdesak-desakan di atas bus yang aroma telah bercampur baur. Mata cantik dihiasi bulu mata yang lentik menatap pemandangan jalan yang tiap hari dilewatinya ditemani dengan lagu-lagu yang berdendang ria di telinganya. Dek, silahkan duduk, seorang pria muda menawarkan tempat duduknya tersenyum ramah. Nur hanya diam tidak memperdulikan. Pria itu melihat telinga Nur yang terpasang earphone dan mengangguk paham jika Nur tak menggubrisnya. Pria itu menepuk lengan Nur hingga dirinya melihat pria yang menyapanya. Segera Nur melepas earphone-nya. Iya mas, ada apa? Silahkan adek duduk, saya sudah hampir dekat dengan tujuan saya, tawar pria itu. Makasih mas. Nur yang akan duduk di tempat duduk pria itu mengurungkan niatnya saat melihat seorang ibu muda sedang menggandeng putranya berdiri. Mbak, duduk di sini saja. Kasihan adeknya udah kecapean berdiri, kata Nur yang menawarkan tempat duduk dari pria itu. Niat baik Nur disambut baik oleh ibu muda itu. Makasih banyak ya mbak, ujar ibu muda itu sambil memangku anaknya untuk duduk di tempat duduk Nur. Nur tersenyum manis pada ibu muda dan anaknya itu.
Pria yang menawarkan tempat duduk tadi memberengut tidak senang. Pria itu bermaksud berkenalan dengan Nur sehingga ia menyerahkan tempat duduknya untuk Nur. Herdi, maksud hati mau kenalan ama cewek cantik malah gagal gara-gara nih ibu ma bocah. Gumam pria itu dalam pikirannya. Anak kecil di pangkuan sang ibu hanya menatap bingung kepada pria itu. Tanpa mempedulikan pria itu, Nur kembali berdiri dan memasang earphone-nya sambil mendengar lagu-lagu kesukaannya. Bus berhenti di halte seberang kantor Pearl Star WO dan EO tempat Nur bekerja. Sebelum turun dari bus, Nur memasukkan MP3 player dan earphone ke dalam tas punggung miliknya. Hujan masih membasahi bumi. Nur yang memakai sepatu high heels terpaksa berlari-lari kecil menyeberang menuju kantornya. "Pagi Mbak Nur," sapa seorang satpam yang membantu Nur membuka pintu lobi. "Pagi juga Pak Usep," sapanya ramah seraya membersihkan sisa air hujan di blazer hitam dengan tangannya. "Nggak bawa payung Mbak?" "Nggak sempat Pak, udah telat." "Mbak Cantika udah datang Pak?" "Udah, Mbak." Mendengar bosnya sudah datang, Nur bergegas masuk ke lobi kantor berlantai 3 dengan desain minimalis yang sedap dipandang mata. "Pagi Mbak," sapa seorang perempuan di meja resepsionis. "Pagi Tina," sapa ramah Nur pada perempuan bernama Tina yang bekerja sebagai resepsionis di Pearl Star WO dan EO. Nur bergegas menuju tangga. "Mbak Nur," panggil Tina. Nur menghentikan langkahnya melihat ke arah Tina. "Iya Tin. Mbak bisa minta tolong nggak, ngasihin surat-surat punya Mbak Cantika dan Kak Maya?" Sambil menyerahkan beberapa amplop pada Nur. "Oke," kata Nur yang berlalu pergi. "Makasih ya Mbak." "Ya." Nur menaiki tangga menuju lantai 2 dan meletakkan tas di atas meja kerjanya. "Pagi Say," sapa Maya baru saja datang dari mengambil bahan kain untuk membuat gaun baru. "Pagi juga," sapa Nur yang membuka laptopnya, menyalin beberapa file dari laptop ke dalam flash disk. "Oh iya nih, ada surat buat lo Mei," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar amplop pada Maya. "Wah lu udah ganti profesi sekarang jadi tukang pos," sindir Sinta yang duduk di mejanya menatap sinis. Nur hanya diam tidak menanggapi. "Daripada lo kerjanya cuma sirik ma orang, udah lo selesai tuh tugas dari Cantika." Maya membalas menyindir Sinta. Paras cantik Sinta langsung berubah kesal mendengar sindiran dari Maya. Tidak hanya cantik, Sinta juga memiliki tubuh yang aduhai dan selalu dibalut dengan pakaian kerja yang aduhai. Namun sikapnya sangat kurang baik pada Nur, dia selalu menganggap Nur saingan terberatnya. Di setiap kali ada kesempatan tak ayal Sinta selalu menyindir dan merendahkan Nur. Nur hanya menanggapi cuek sikap Sinta dan tidak memedulikannya, selama Sinta tidak mengganggu pekerjaannya. Namun, tidak dengan Maya yang selalu membalas menyindir balik. Maya sangat setia kawan, dia sangat tidak suka jika temannya direndahkan. Dia akan membalas berkali-kali lipat dengan mulutnya yang tajam bagai pisau. "Udahlah Mei, biarin aja," bisik Nur. "Aduh saya orang kayak gitu jangan lu biarin." Yang ada makin ngelunjak dianya, Maya sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar oleh Sinta. "Udahlah Mei, gue di sini pengen kerja. Lu tahu aja Sinta orangnya gimana. Makin lu ladenin makin gak selesai tuh kerjaan lu." "Udah ah, gue mau ke ruangan Mbak Cantika dulu," kata Nur pelan agar Sinta tidak tersinggung dengan ucapannya. "Akika juga ikut ya Say, males berduaan ama mak lampir," sindir Maya pada Sinta. "Apa lu bilang bencuong?" hardik Sinta yang begitu kesal. "Mei." Kini Nur mengeraskan suaranya agar Maya berhenti menyindir Sinta. Nur menyeret tangan Maya menuju lantai 3, ruang kerja Cantika. Dia merasa tidak enak hati pada Sinta karena Maya yang tidak habis-habisnya menyinggung Sinta. "Awas lu Nur,
Tunggu pembalasan gue, umpat Sinta dalam hati menatap tajam ke arah Sinta dan Maya yang telah berlalu pergi. Sinta berdiri dari tempat duduknya berjalan ke arah pantry untuk membuat secangkir kopi. Gue akan ngasih pelajaran buat lu bencuong. Gumam Sinta sambil mengaduk-aduk kopi di tangannya. Sinta kembali ke meja kerjanya dan sengaja meletakkan cangkir kopi di meja Maya. Sinta sengaja meletakkan cangkir kopi tepat di atas gambar desain gaun milik Maya. Pas banget, emang keberuntungan gue buat ngerjain tuh bencuong. Gumam Sinta saat melihat seorang OB membersihkan tempat sampah di samping meja kerja Maya. Praang. OB itu tidak sengaja menyenggol cangkir kopi di atas meja Maya, menumpahkan isinya mengenai satu gambar desain Maya. Aduh. Gimana ini? OB itu terlihat sangat cemas dan ketakutan, berusaha membersihkan tumpahan kopi dengan kain lap yang selalu dibawanya. Pecahan cangkir segera dibersihkannya dan dimasukkan ke dalam sampah yang diangkutnya. Wajah OB itu memucat saat melihat gambar desain Maya sudah rusak. Aduh, kamu gimana sih? Nggak bisa kerja apa? Hardik Sinta pada OB yang ketakutan. Bersambung.